Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Zainal Arifin MSI dari P4TK IPA Bandung. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes EKDD Ashari Ansaridin MSI selaku Kabid Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan. Begitu juga dengan yang kami hormati Kasih GTK Dinas P&K Kota Bontang Bapak Kristo, pengawas SD, SMP dan SMA, serta kepala sekolah dari calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin dari P4TK IPA Bandung, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang datang Pak di Kota Bontang. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SD, SMP dan SMA. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Ibu kepala sekolah SD dan SMP, SMA yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Kota Bontang dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Luar biasa, Bapak Ibu dan Ibu ya. Iya betul, luar biasa sekali. Karena kami tidak melewati jalan yang biasa. Karena ada sesuatu kemarin ada cutting longsor ya Bapak Ibu ya. Jadi kami terpaksa harus memutar jalan ya, lewat ke Marangkayu, Muara Barat, Muara Barat Marangkayu. Dan pertama kali juga kami mengendarai mobil itu melewati jembatan kayu. Rasanya tuh gimana ya? Deg-degan Bapak Ibu ya. Karena baru pertama kali, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sampai di sini dengan selamat dan bisa menikmati pemandangan yang indah sepanjang jalan. Ternyata ya kita itu kayak sekali Bapak Ibu, kayak sekali. Baik Bapak dan Ibu semua, terkait dengan lokakarya ini ya, secara substansi ya, mengapa kita mengundang Bapak dan Ibu semua dari unsur kepala sekolah maupun dari unsur pengawas sekolah, karena kita di sini akan berkolaborasi Bapak dan Ibu ya, akan berkolaborasi. Jadi mohon nanti dari ketiga unsur ini, baik dari CGP, kemudian kepala sekolahnya maupun pengawas sekolahnya, itu diharapkan sampai nanti akhir kegiatan di lokakarya 3 ini bisa sama-sama bersinergi Bapak dan Ibu ya. Ini kaitannya Bapak dan Ibu pada lokakarya 3 ini ya, kita akan sama-sama belajar ya. Terutama CGP, kita akan membekali CGP bagaimana kita membuat visi dan misi di sekolah. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ini juga sebetulnya merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu CGP di sini sudah dibekali sebetulnya ya. Sudah dibekali tentang inquiry apresiatif ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita merencanakan suatu program ya, program perubahan gitu ya, di mana kita berfokus pada kekuatan yang kita miliki gitu ya. Nah, di lokakarya 3 ini kita akan mengimplementasikan, akan belajar bagaimana kita merumuskan visi dan misi, dan juga kita akan sama-sama menjabarkan rencana-rencana yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi dan misi itu. Nah, jadi mohon nanti kiranya kepada unsur dari sekolah dan juga pengawas sekolah untuk membantu membimbing ya, agar nanti para CGP di sini bisa lebih katakanlah terampil begitu ya Bapak Ibu untuk merumuskan visi dan misi tersebut, dan bagaimana untuk mewujudkannya melalui berbagai macam program itu. Secara substansi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti secara teknis Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dalam setiap kelompok itu
Nanti akan ada dari unsur CGP-nya, unsur kepala sekolahnya maupun unsur pengawas sekolahnya. Nah, Bapak Ibu CGP, kemarin Bapak Ibu CGP pada saat Lokakarya 2 ya, Lokakarya 2 itu sudah ditugasi oleh pengajar praktik untuk mempersiapkan salah satu bagian yang akan digunakan pada saat Lokakarya 3 ini. Betul Bapak Ibu ya? Yaitu Bapak Ibu menyiapkan 2 tahapan dari Bagja ya Bapak Ibu ya, yaitu ambil pelajaran dan gali bukti. Betul ya Bapak Ibu ya? Apakah sudah dibawa semuanya? Sudah. Ya alhamdulillah kalau sudah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menggunakan ya apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan ya pada 2 tahapan itu, sehingga nanti pada tahapan-tahapan Bagja berikutnya akan bisa dilakukan dengan sempurna ya, dengan baik merujuk pada apa yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu dari kegiatan Lokakarya 3 ini dapat menghasilkan, yang paling penting itu ya, dapat menghasilkan rumusan visi dan misinya seperti apa. Kemudian yang paling penting juga Bapak dan Ibu dapat memperoleh kira-kira rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut gitu Pak Ibu ya. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu tentunya tidak hanya terbatas di momen Lokakarya 3 ini, tapi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu dalam aksi nyata Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan ya, belajar mengimplementasikan apa yang sudah Bapak dan Ibu rumuskan dalam Lokakarya 3 ini. Baik Bapak dan Ibu, secara teknis mungkin nanti para pengajar praktik ya, akan memandu Bapak dan Ibu ya dalam kegiatan Lokakarya 3 ini ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua ya. Selamat bekerja, selamat berkolaborasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memperoleh hasil yang terbaik ya. Dan yang paling penting sekali lagi bisa diimplementasikan saat nanti pada tahapan aksinya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti Lokakarya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Zainal Arifin MSI yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dengan baik, karena ini hal yang sungguh luar biasa bagi diri kita. Pengetahuan-pengetahuan dari CGP perlu digali oleh para kepala sekolah, begitu juga dengan pengawas yang ada, sehingga program-program yang akan disampaikan oleh CGP akan bisa berarti di sekolah masing-masing. Bapak Ibu mempunyai mimpi, dan mimpi tersebut akan kita konekkan dengan putra-putri kita. Bagaimana mereka nanti akan berkolaborasi dengan mimpi-mimpi mereka, dan mimpi-mimpi Bapak Ibu akan terkoneksitas karena adanya ikatan batin. Kemudian berikutnya adalah kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih telah berbagi impian menjadi pendidik. Dan yakinlah bahwa impian tersebut dapat kita wujudkan bersama-sama menjadi penggiat untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada perubahan murid dan semakin baik pada masa yang akan datang. Itulah impian-impian yang kita harapkan dari gali mimpi tadi. Kemudian berikutnya adalah pengantar aksi jangka pendek. Bapak Ibu, pada LKS 2 itu ada pengantar aksi jangka pendek. Yang pertama kita akan mengenal tujuan aksi jangka pendek tersebut, menyepakati aksi jangka pendek yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan di sekolah Bapak Ibu, yang akan dilaksanakan oleh CGP dan kepala sekolah. Jadi ada PR ya Bapak Ibu, tadi sudah membuat kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah, antara CGP dan kepala sekolah. Maka untuk 1 bulan ke depan ada PR, intinya harus ada yang dilaksanakan di dalam 1 minggu ke depan. Kemudian aksi yang benar-benar dapat dilakukan untuk sebuah perubahan. Itu. Kemudian berikutnya, aksi tersebut diawali dengan menjalankan langkah untuk program yang tadi sudah dirumuskan Bapak Ibu.
agar membawa perubahan murid yang akan diwujudkan apa. Kemudian berikutnya, 1000 langkah dimulai dari langkah pertama, dan perubahan besar yang berdampak dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, kontinuitas. Jadi, kemudian berikutnya, sebelum menyepakati, mari kita bersama-sama kita cermati lembar kerja kedua. Bapak Ibu sudah menerima dan sudah mengisi LKS lembar kerja kedua. Sebenarnya di sini ada sedikit, nanti ada pasangan, tetapi karena waktu, Bapak Ibu nanti bisa melaksanakannya di sekolah masing-masing. Kemudian berikutnya, menyepakati aksi jangka pendek. Yang pertama, silahkan calon guru penggerak dan kepala sekolah duduk berdampingan atau berpasangan. Nanti dilaksanakan di sekolah saja. Pengawas dapat menentukan salah satu sekolah atau secara bergantian melihat kerja kelompok sekolah dampingannya. Jadi di LK2 itu sebetulnya harusnya dibacakan satu-satu kayak tadi, LK2 itu. Kemudian nanti Bapak pengawas memilih salah satu untuk membacakan. Atau nanti kalau masih ada waktunya bisa salah satu contoh ya Pak Anwar deh, itu bahannya. Tapi saya selesaikan dulu aja. Yang kedua, sekarang akan menyepakati aksi janji jangka pendek dalam 1 bulan yang akan dilakukan calon guru penggerak dan kepala sekolah di sekolah masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengawali perubahan terhadap sekolah yang berdampak pada murid. Intinya Bapak Ibu nanti ada PR di sekolah itu harus mewujudkan perubahan terhadap sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan tema ini. Kemudian yang ketiga, membuka lembar LK2, diskusikan selama 30 menit. Tadi karena sudah banyak diskusi ya, jadi waktunya. Kemudian terakhir adalah penutup dan tindak lanjut. Nah, sebelum nanti salah satu membacakan biar Pak Anwar ada gambaran ini LK2 seperti apa, dan nanti Pak Anwar bisa menunjuk secara acak yang membacakan dari sekolah mana, Pak pengawasnya nanti bisa ditunjukkan. Akan saya berikan adalah sebuah pengantar aksi jangka pendek. Di sini aksi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk perubahan dan mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini adalah aksi yang dimaksud aksi yang berdampak pada murid. Intinya tema kita pada hari ini adalah kegiatan kita yang berdampak pada murid. Nah, apakah aksi jangka pendek tersebut menggunakan prinsip SMART? S yang pertama adalah spesifik, jelas. Kegiatan aksi yang dilakukan perlu jelas apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai aksi harus jelas dan mudah dilakukan. Jika melibatkan banyak orang, maka penafsiran aktivitas sama bagi siapapun. Kemudian M, SMART, SMART ya. M, measurable, dapat diukur. Artinya pasti. Kalau penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sesuatu yang bisa diukur. Maksudnya di sini semua yang terlibat paham bahwa tujuan telah tercapai atau tidak, jelas kuantitas, kualitas, frekuensi, waktu dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah A, achievable, dapat dipercaya. Apakah realistis dilakukan? Apakah orang-orang yang berkomitmen memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan target yang ingin dicapai? Kemudian berikutnya adalah R, relevan, tujuannya untuk murid. Nah, bagaimana ini? Apakah komitmen janji yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi besar
yang dirumuskan, yakni sekolah yang berpihak kepada murid. Tadi sudah saya dengarkan visi misi yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah T, time oriented, target waktu. Masing-masing pihak yang berkomitmen memiliki target waktu menyelesaikan yang jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, SMART tadi adalah tujuan dari sekolah visi misi yang berdampak pada murid. Jika Bapak Ibu mau mencetak pesan fungsional di sekolah, bisa ini diselipkan karena ini adalah yang terbaru. Nah, penutupnya yang pertama, umpan balik pembelajaran. Setiap peserta secara bergantian menyampaikan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan kerjasama dalam lokakarya hari ini. Kemudian yang kedua, semua peserta mengisi pleno refleksi dengan memberi centang pada kolom penilaian yang mencerminkan perasaan masing-masing. Ada di plenonya yang untuk peserta mengisi pleno refleksi, ada dibagikan nggak? Oh, kalau itu ini soalnya harus ada bukti ya. Pakai ini aja. Nanti Mbak Aziza. Saya informasikan bahwa nantinya pengajar praktik itu akan diambil dari calon guru penggerak yang sudah lulus, tetapi melalui tes. Jadi informasi seperti itu. Informasi yang kedua, kemarin kami mendapatkan penyegaran di Bali selama 2 hari, tanggal 1 sampai tanggal 4, itu menginformasikan Bapak Ibu guru saya, karena sedih juga sih kadang-kadang mendengar kalau misalnya diajak untuk ayo ikut pelatihan ini tapi jawabannya wes aku mau pensiun besok, padahal besoknya itu masih 2 tahun lagi, masih 3 tahun lagi ya Pak Bu. Sebenarnya kan masih banyak, masih akan ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Jadi mungkin di awal nanti akan ada beberapa pertanyaan pemantik yang mungkin akan saya ajak Bapak dan Ibu guru saya sendiri untuk merefleksikan diri. Saya sebenarnya guru yang seperti apa sih? Menurut Bapak Ibu guru tuh guru ideal yang seperti apa? Lalu bagaimana caranya supaya kita mencapai guru ideal di masa-masa, dibilang masa terakhir mungkin bisa ya, pengabdian lah. Harapannya nanti saya bisa menggugah perasaan Bapak Ibu guru saya sendiri untuk dapat dapat memuaskan hati dan benar-benar memberikan penghargaan terbaik di masa-masa menjelang pensiun. Bukan berarti menjelang pensiun malah angkat tangan dan menyerahkan, yo yang muda, ya yang muda, semua itu selalu yang muda gitu. Padahal yang muda tuh nggak bisa kok sendirian gitu. Perlu semangat dan motivasi dari Bapak Ibu guru yang senior-senior. Masih banyak pengalaman kami yang sangat kurang dan butuh dukungan dari Bapak Ibu guru yang sudah pengalaman. Seperti itu Bu programnya yang terdekat, insya Allah 19 November kalau misalnya tidak ada kendala. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Moga mungkin langsung ditanggapi Bapak Anwar selaku pengawas. Tapi sebelum ke Pak Anwar, Pak dulu Pak Arianto. Iya, harus oh enggak, satu aja kok contohnya. Enggak. Baik, terima kasih Ibu Murni. Program yang sudah dirancang dalam waktu dekat ini oleh Bu Hermi sebagai calon guru penggerak, ya tentunya kami sebagai pelaksana, teman-teman guru yang sudah sepuh-sepuh ya, juga untuk tetap mendukung program guru penggerak ini agar program-program yang sudah direncanakan ini bisa nanti berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada kendala. Karena memang juga banyak kendala sebenarnya itu kalau kita mengajak ibaratnya lari pada teman-teman yang sudah sepuh itu kan agak susah ya. Jadi ya perlu komunikasi dan pendekatan. Saya memberikan apresiasi dulu kepada Bu Hermi dan kepala sekolah. Tentunya kalau kita melihat program yang disampaikan sangat bagus Bu ya, kita harus optimis, jangan pesimis Bu ya. Jadi memang kalau kita melihat guru-guru kita yang sudah senior-senior itu memang apa yang Ibu katakan tadi,
Banyak yang ibarat lari itu ikut lari tapi nggak sampai ke finish. Nggak apa-apa Bu. Yang penting mereka sudah mau ikut lari intinya. Walaupun bagaimana tanpa lari mereka jalan kaki pun yang penting tujuannya sampai ke finish, itu harapan kita. Karena apalagi tadi kepala sekolah sudah memberikan dukungan untuk memberikan motivasi kepada guru-guru yang sudah tua. Kalau saya sih berbeda dengan Bu. Saya punya prinsip walaupun usia saya sudah cukup tua tapi jiwa saya muda Bu. Saya semangat saya ingin tahu sangat besar Pak. Karena kemarin juga terus terang saya sebenarnya malu juga sama Ibu Murni waktu saya mengikuti Microsoft Office Pak. Saya lihat narasumbernya begitu-gitu aja nyampaikan apa yang mau saya kami. Akhirnya saya telepon Bu Murni, bagaimana Ibu? Ibu malah menjawab, ya kerjakan aja Pak, dikasih video saya. Alhamdulillah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan, saya mempunyai semangat yang tinggi. Alhamdulillah saya bisa ngikuti Pak, lulus. Jadi itulah, jadi yang paling penting itu ada kemauan Bu. Kalau kita hanya berharap, saya sudah tua, menyerah tidak akan maju. Jadi inti dan kunci utama saya itu yang saya terapkan di sekolah itu satu, pedoman saya yaitu disiplin, tepat waktu. Itu kunci utama. Karena kalau sudah kita agak tepat waktu, misalnya kegiatan apapun 1 menit, 2 menit itu sudah berharga bagi kita. Kita sudah ketinggalan materi Bu, kalau kita menerapkan itu. Jadi makanya saya salut juga dengan Ibu Hermi yang sangat muda, yang mempunyai motivasi dan dedikasi yang tinggi Bu, bukan semangat lagi, lebih dari semangat ya. Nah selain itu juga terus terang Ibu Hermi ini juga sebagai pasda daerah Tanah Bu, anggota pembelajaran. Jadi ya, luar biasa. cukup banyak kegiatan saya sudah tahu Bu gitu. Jadi masih bisa membagi waktu. Itulah kehebatannya bisa membagi waktu. Jadi sekali lagi saran saya, ya jangan kita merasa pesimis, kita harus optimis supaya program-program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik Bu. Mungkin itu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, tepuk tangan untuk Bapak Anwar ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.